Tarikmu. Well, it's you, airplane, motorways. Let the highway dance in your bed. Get your kicks on Route 66. Well, it's wind from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it's down to St. Louis, Down to Missouri. Oklahoma City. Look pretty at you. Amarillo, Gallup, New Mexico. Flights of Arizona, don't forget Winona, Kingston, Barstow, San Bernardino, or you. Get deep to California tip. Until then. And California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Oke, iki lagune ngomong sing seneng touring. Sing blow akran-akran diri iku. Lali omah. Karena kita adalah PL, pasukan Lalioma. Justru yang touring itu omahe akeh. Iya. Banyak teman, banyak saudara. Pasukan Lali Oma tadi apa? PLO, pasukan Lalioma. Gak tau mulai touring tok. Rapat satu tapi cukup. Oh, ya. Kita nih kemarin dari beta berapa hari kita ya. Akhirnya ditampung gua akhirnya Bu. Wah. Kini touring ke Malang ini ditampung bola-bola ini Macing Blitar, Chapter Blitar. Asik. Sing nampung sepuh-sepuh. Oh. Enggak ya, Mas. Sukan. Wajahnya aja, Bos. Oh, iya. Oh, jiwanya masih muda ini. Saya masih 17. 17 pitulas pindo. Pitulas untune kendo. Jargon baru. Asik ya. Masuk. Jargon baru. Badan boleh tua tapi jiwa harus Jiwa tetap muda. harus muda. Kita adalah biker sejati. Aku wis macak ini digonceng BSA mau Bu. Asik ya. Gimana Paling rasanya? enak. Eh. Paling enak tuh naik BSA, Mas. Halus, ompeng ya. Jedep. Wah, mantep wis kok. Aku udah Mas cek Instagram kok golek barang. Langsung lagi. Asiknya lagi, Mas. Asiknya lagi lek disalip motor Jepang gak kroso, Mas. Nyalip motor Jepang itu gini, kalau misalkan ada GL Pro atau Tiger itu, nyalip gini Mas gak kroso, Mas. Sing mburi opat-kapit gini saja jedung. Karena apa? Luar biasa motor Jepang itu. Iya, suspensinya, konstruksinya, bahannya, luar biasa. Teknologinya waktu itu Di eranya itu ya. Sudah mencapai klimaksnya orang teknologi waktu itu. Lek salah kan awal-awal tahun 1900-an tuh ya, 1902 berapa itu? Revolusi industri yang terjadi di 1870-an. 1817 kalau nggak salah ya. 17 ya. Itu terjadi di Prancis. Yang pertama ya. Pertama kali kendaraan namanya FN. Itu sejarahnya di Indonesia itu luar biasa. Oh. Masuknya malah di Indonesia. Itu di Indonesia. Itu karena terjadinya tuh pembuatan mesinnya tuh tidak menggunakan seperti kita sekarang, menggunakan mesin uap, Mas. Lucunya di sini dia pakai ketel. Di motor. Di bawahnya motor tuh ada ketelnya. Tabung untuk membuat tenaga yang namanya motor itu tadi. Kayak kereta api itu ya. Menggunakan tenaga uap. Persis teknologinya kereta yang ada api. di Perancis ketika revolusi industri. Ya. Nah, itu namanya kendaraannya namanya FN. Sekarang ada di Indonesia, di tempatnya di Probolinggo. Luar biasa, Mas. Satu-satunya sedunia cuma luar satu. biasa Indonesia luar biasa, Pak. Tenan wis. Kalau uap itu bahan bakarnya air. 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 Pakai menggunakan batu bara. Rebus air Direbus dulu, baru bisa meledak. Iya. Enak itu Bu. Enak. Asik. Apa tinggal masih instan. Iya, asik. Cuma nyariin batu baranya, fresh. Tapi kalau kita ngomongin motor tua, pertama kali sebelum ada Macing Blitar. Sebelumnya ada apa lagi tadi? BMAC. Dulunya gini, Mas. Dulunya gimana? Sejarahnya di Blitar itu yang pertama adalah Papa Mota. Papa Mota paguyuban penggemar motor tua. Paguyuban penggemar motor tua. Ya, kemudian menjadi Pantamona. Pantamona itu paguyuban penggemar motor kuna. Nah, waktu itu motor kuno. Oh, tulisannya kuna. Iya. Oh ya. Terus menjadi BMAC.
Blitar BM Motor aja Antik Club. Blitar Motor Antik Club. Club. Itu sesepuh-sesepuh kita dulu. Zamannya era tahun 80-an itu, Mas. Lah, ketika itu saya masih kecil-kecil sama ini Mas Johan masih kecil. Terus pernah terjadi vakum. Enggak, sebelum vakum pernah terjadi yang namanya undang nasional, Mas. Namanya dulu masih PPMI ya, Mas ya. Iya. PPMI itu 95. PPM itu wadahnya Indonesia berarti. PPMI ya Penggemar penggemar penggemar. Iya benar Pak penggemar. Pai. PPMI itu Antik Indonesia. Iya, Iya. PPM motor Indonesia. Motor Di Antik situ Indonesia. tuh terkumpul sebelum Maci Si- di Blitar, tepatnya di Penataran. Candi Penataran, Iya. sebagai ikonnya Kota Blitar. Blitar, Mas. Blitar, ya. Luar biasa, Mas, yang datang itu mulai CC kecil 50 sampai dengan 1.500. Itu dari Eropa, Amerika, Jepang juga ada semua. Semuanya. tumplek-blek, Mas. Wah, asik sekali di situ. Saya jadi panitianya masih Itu kecil-kecil. tahun Mas, berapa, ya. Om? 95. 95. ya. Itu event pertama itu di Blitar. Iya. Untuk motor antik ya. Namanya apa? Namanya itu PPMI dulu. Oh, Acaranya- Cuma Eventnya. komunitasnya Blitar Motor Antik, tapi eventnya itu Oh, eventnya nasional. tadi itu, event nasional. Event nasional. Sebenarnya acaranya lokal. Iya. Cuman yang datang animonya Iya. sampai nasional. Karena dulu itu kalau mendengar Resonansinya nasional. mendengar sebuah acara itu mungkin responnya sangat Luar biasa. Luar biasa. Padahal dulu masih manual loh, Mas, telepon urung ono. Benar. Tapi Yo, sama dulu urung kan ono. Cuma berita disurati loh, Mas, kayak undangan ulem-ulem gitu, Mas. Jadi ada perwakilan Oh, yang luar mengantar biasa. undangan dari keliling kota emang ke ya kota. Iya, kota-kota. Wah, itu yang Betul. datang tuh mulai dari Jogja, dari Bandung, Ya, sampai Lampung tuh ada Kalau nyampe justru Bali. itu Justru lebih greget. Akhirnya lebih diregani. Iya. Perjuangannya ngasih antar surat itu. undang-undang tapi teko sing undang. Soalnya kan ketemu salaman. Kalau Iya, sekarang lewat asik. WA kan kurang. Waktu itu fasilitas komunikasi sangat minim sekali, Mas. Disurati, Mas, urung ono teleponku juarang banget, telepon rumah tuh belum ada. Wah, apa meneh kok saiki WA kok enak wis. Waktu itu masih surat-suratan, Mas. Cah pacaran Jauh ya. hari dong, Iya. Om, ya. Iya. Kita itu generasi yang kedua. Artinya gini, sebelumnya tuh generasi sebelum kita itu keliling, Mas, ngetere undangan mulai teko Jakarta, Surabaya, Bali itu ngeterke, Mas. Gila toh? Jadi nyampekan gitu. Manual. Manual. Yang nyampe Langsung door to door gitu. Iya. Iya. Ke tempat kota ketuanya. kota mana yang dituju itu satu undangan. Misalkan kita ke Bali, Denpasar misalkan. Bali kasih satu undangan. Nanti Bali nyebar lagi ke Iya ke anggotanya. anggotanya. Nah, terus misalkan ke Jakarta ya kita ketuanya Jakarta siapa? Sana kasih, Mas. Ke Bandung siapa? Kasih, Mas. Datang, Mas, dari Jogja tuh datang. Sampai sepeda motor CC kecil-kecil tuh, Mas. Yang 50 cc tuh datang dari Solo, dari Jogja tuh banyak waktu itu. Saya kira lewat pos. Lautan Nggak motor tua. taunya door to door. Manual, Mas tuh, Mas. Ya setelah acara itu kira-kira hampir 1-2 tahun pada nyungsep dalam arti Vakum. dikarenakan bapak pengurusnya dulu ada Bapak Waka kan, Bapak Waka pindah pada mungkin kurang greget jadi Terus Jadi nggak ada pendorongnya waktu Ya. itu ya. waktu itu bisa dikatakan support semacam. yang utama itu adalah bapak pemimpin kita itu waktunya Bapak Setiadi itu sebagai Wakapolres waktu itu luar biasa, Mas, untuk memberikan support terhadap spirit terhadap komunitas yang luar biasa itu. Saya acungi jempol. Berdirinya lagi itu luar biasa pokoknya begitu beliau di motivasi sama dia Iya, bla bla bla. Toh itu satu orang tuh tidak memiliki satu kendaraan, Mas. Luar biasanya di situ. Satu orang bisa dapat 5, 4. Klasik semua, Mas, Eropanan semua. Luar biasa. Yang Amerika ya banyak. Banyak mereka banyak. memang Amerika, dari dulu kan WL itu. Blitar itu tempatnya motor kelas itu Pak. Iya. Apalagi wilayah Blitar wilayah Perkebunan, Perkebunan. rumah sakit, gereja. Iya. jadi wilayah Ya karena pastor-pastor dulu kan banyak. seperti Ya. Saya pernah tahu di Dempo itu masih Betul, ya ada di Malang mulai itu ya. sepeda Ah, pancal iya. tuh sampai Vespa itu Ya. sing kotaan Jono. Iya. Betul. Di sini tuh Itu dapat salah VW, satu. Mas. Iya. Dapat VW itu original juga. Terus Sirus untuk pastor Oh, iya, Sirus. Romo siapa itu namanya, orang Belanda juga. Sirus, Mas, pakai yang 50 cc itu buatan Iya. Prancis ya. Motor pedal. Anu apa namanya 50 lonteng. cc, iya. Anu Bukan mesinnya gantung kayak Oh, sepeda yang onta. Yang di depan. Iya. Yang di depan Moped. apa? Ya, mesinnya Di tengah apa? Moped. Di tengah. Di tengah. Oh, Bisa ya, dikatakan moped. moped bener. moped, Mas. Kan ada juga yang tahun berapa di depan itu mesinnya. Ya, itu solek, Mas. Solek. Kalau solek itu Oh. gitu roda. Nah, Biasanya itu setelah- enggak Kalau panjang. kalau kamu Jangan dibahas di sini. Ada sesepuh loh. nggak enak Bu. Pengalaman loh ya. begitu sejarah itu berlangsung, ketika itu vakum, Mas, antara tahun 2000-an. Terus kita ini
berusaha untuk membangkitkan komunitas. Jadi waktu saya sekolah, saya sudah dibelikan motor sama ayah AJS. AJS. Oh iya ya. Tapi Saya masih ikut bengkel, Mas. persyaratannya itu tadi, awakmu lek tak tukone motor tapi ora kuliah. Piye? Mending motor. Motor namanya. Ora sak kuliah wis motor ae. Bar SMA bar wis tukone motor. Kita masih ikut bengkel. Nah, di dalam bengkel tadi ada beberapa komunitas pemuda itu semuanya kreativitas luar biasa sampai sekarang, Mas. Jadi di situ tuh ada sesepuh kita namanya Pak Adi Susanto. Iya. Itu bapaknya ketua kita Mas Ardianto. Nah, terus di situ itu kita berkumpul. Di situ tuh tempat nongkrongnya. rumah kedua kita. rumahnya. Rumah kedua kita. Jadi Nah, di situ banyak motor yang diservis. Jadi teman-teman Mas dulu itu- kita enggak punya motor sendiri, enggak punya loh. Terus Numpang. Pinjem, Mas. Jadi kalau kita bengkel, heeh. kan ada beberapa item kendaraan yang diselesaikan di situ. Kok ada touring di sana? Ayo kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, ayo Naikin. kita Tes, aja ini test drive ini naik gitu. Ada 7 sampai 8 kendaraan masih situ, Mas. Mas yo kita sebagai anak buah, tapi bisa naikin motor Eropa Luar semua. biasa. Ada motor, ada BS, ada Ariel, semuanya tuh di Pernah nyoba semua. Iya. Waktu Ayo itu test kita drive. masih banyak. Mana? Gresik. Misalkan gitu, Gresik. Motor 8. Waduh, sayangnya satu kita. Kita kan kere semua sih, Mas. Nah, Tahun 2003 tuh kita belum kerja maksimal, belum kita mendapatkan hasil belum. Sama tahu nggak? Ketika ada mobil masuk bengkel, ditap Mas bensinnya, Mas. Waduh. Dimasuk nih nggone Itu Mas. sepeda itu. motor didum. kamu misalkan 5 liter 3 sampai Gresik. Naik semua, Mas. Yang paling tua saya Itu swadaya. dari sana enggak ono sing duwe dhuwit, Mas. Mangane bingung, Mas. Loh, iki touring kok gak niat nek bondo wong tok gitu ya. Akhirnya kita karyakan. Dia kan punya mertua di Bangil. Saya punya Bangil, Mas. Wis Ayo, ngene Du. ae, Mas. Iki ben wetenge kabeh padha kisenan. Ning memor tuaku itu penis go bantingan. Oh, Bablas Bangil. dari Gresik itu seharusnya kalau pulang ke Blitar kan langsung motong ke Jombang kan bisa. Iya, iya. Enggak, Mas, muter Pasuruan dulu. Demi. Karena apa? Demi sesuap nasi. Tapi sangat kompak. Tapi asik, Mas. Asiknya gini, masih gak ada duit kan, tetap kompak. Ada motornya yang rusak sih tetap ditandani. Jadi perjalanan seharusnya yang kita tempuh 2 jam, bisa 4 jam itu hal yang luar biasa. Biasa. Yang biasa. Yang bukan biasa. Wong teko kono berangkatnya ku jam 10 siang sampai banget jam 8 malam kok. Kan juara atau itu? Juara temen. Pulang dari Surabaya saya dorong sampai Blitar itu pernah, Mas. Dijejek. Ya, Iya, kita pakai di step. kaki. Motor gede. Manual Iya. ya, manual. Dari Ngawi sampai Blitar pernah, Mas. Itu acara pemudis tahun 2001 kalau nggak salah. Ya di Surabaya itu di Kenjeran. Itu kakinya nggak apa-apa Mas yang dong. Ya, agak kecil juga. Sama namati Mas ya, kalau biker sejati lah pakai motor Jadi tua ya. gini, apa Itu kakinya besar sebelah. Kok gitu Om? Karena yang dipancal itu CC-nya gede, Mas, sampai Iya. gak langsung muni. Netrape katanya tadi Mas ya. Waduh, Sama titeni. konferensi ini didukno si Sama titeni. Kenapa? Itu pun Olahraga. Olahraga. itu pun saya besoknya itu harus Eptanas SMA. Iya, sama dari SMA. Oh, Iya. Kayak Kang Budi Dalton. Asik itu waktu itu Ya saya ya kalau- alhamdulillah sekolah naik itu motor busuk itu. kalau pergerakannya Maci Blitar sendiri selain touring. Hah? Selain touring itu apa aja? Untuk yang sekarang Mas, Ya. itu sudah tertata rapi. Artinya gini, Kita- untuk momen tahunan kita adakan santunan sisi untuk kepositifnya, Ya, CSR-nya ya, sosialnya. Sosialnya itu kita adakan santunan, kita memberikan pembagian sembako. Ya sembako dan apa ini Nas? Jumat berkah nasi Cuman bungkus. kalau yang sampai sekarang eksis itu Nasi Jumat berbagi, yaitu sarapan Bungkus. gratis. Sarapan gratis. Sarapan gratis untuk Jumat berkah. Jadi maci berbagi. Ini sudah jalan berapa lama? Sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun Oh, ini. jadi mulai- Kemarin 1 tahun. Mulai kondisi Iya, pandemi gitu iya, ya. betul. Karena saya tahu Mas, di sini kondisinya kan orang desa Mas. Iya. Nah, untuk mencari pekerjaan itu kan sulit kalau sudah kondisi pandemi seperti ini. Nah, modal utama adalah satu basicnya yaitu sarapan Mas. Lek Oh, iya. sarapan Lek sembarang wetenge wis wae, sarapan. datang ke sini. Tidak mikir kena usah utang. Bisa tanah gawe misal. Dan kita pun itu touring sing diwedeni mek gor lek mogok ra wedi. Luwe. Luwe. Kita tuh tukang dolan tapi wedi luwe. Nah, itu sangat menggoda sekali.
bontrot mesti Mas. Iya. Terus Mas, Om, kalau kaitannya Maci sama kafe ini. Nah, itu begini. Ini seru. Setahun yang lalu Ah, berdirinya Cafe Bromfit ini. Iya. Dari awal Itu ada teman ada teman nama Saha eta owner kita. Oke, kita datangkan owner kita, Pak Ulum. Mana Pak Ulum mana? Wah, ini cerita sejarah berdirinya Cafe Bromfit Aku di sini aja, Bu. yang hubungannya dengan Ya. Maci Blitar Raya. Nah, ini sepenggal cerita. ini beliaunya ya. Monggo Ini benar. beliaunya ini Masih owner. muda, Masih tinggi muda. besar. Tinggi besar. Tinggi besar ya. toh. Masih muda belia sekali. Masih muda sekali. umuran sama saya. Ya. Nah, ini ceritanya itu dengan adanya komunitas Maci yang ada di Blitar Raya. Kemudian Pak Ulum sebagai ownernya Bromfit Cafe. Sebelum berdirinya Bromfit Cafe, itu ada hasil pemikiran dari Pak Ulum dan teman-teman. Seteman ngopi sebenarnya. Terus kita ngobrol bla 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 bla. Enaknya mau dibawa kemana kita? Ya, saya seperti itu sejarah berdirinya Bromfit. Terus dari hasil pemikiran teman-teman, dari pemikiran Pak Ulum sebagai ownernya Bromfit Cafe, itu bercerita, saya itu punya fasilitas ini A B C D E. Oke, kita rembuk istilahnya seperti itu, bla 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 bla. Untuk lebih akuratnya, monggo Pak Ulum Nah, bercerita ribut, tentang Pak. kisah cinta Bromfit dengan Maci. Bagaimana kok bisa tertarik dengan Akhirnya punya apa ya? Mencurahkan fisiki wis kayak Ini hitungannya kalau yang saya nilai total loh Pak. Ini buat sampai menyerahkan aset ya. Ya bilang aset untuk komunitas gitu. totalitas jenengan Totalitasnya teman-teman itu jenengan, luar Pak. biasa Pak. Teman-teman. Ya selain saya sendiri pribadi saya juga saya hobi, saya suka motor tua Iya. dan bukan bukan hanya Eropa aja. berbagai macam ya. Dari motor-motor Jepang juga ada, yang penting kan di bawah tahun 70-an. Oh, oke. Dari berangkat dari kesenangan itu saya hobi lah, ternyata kok banyak sekali. Nah sekarang malah merambah, yang saya lihat itu anak-anak SMP, SMA sudah mulai pada naik. Kalau dulu kan enggak mau harus motor baru. Justru Jadi, sekarang kalau motor baru itu hal biasa. Kita memberikan edukasi Mas. Edukasi. Ya benar harus. Jadi regenerasi itu harus tahu, oh motor ini tahun sekian, oh sudah ada sekian. Itu penting ternyata. Jadi anak muda itu enggak harus minta, "Mbok, aku tukokno motor anyar, Mbok." Balapan semacam itu. Jadi kita harus membangun Mending numpak nilai-nilai Vespa. positif. Bu, motor tua aja, Bu. Ngeri malahan. Malah yang mboknya sing ngerti Mas, oh tambah larang lho lek. Contohnya anakku Mas. Pak, aku tukokno BSA timbang tukane Pak Vario. Vario tuh motor motor plastik Pak, tabrakan kalah jere ngono. Tapi kalau aku lihat akhirnya tempat ini ya, Bromfit itu selain jadi markas besarnya Maci Blitar, akhirnya anak muda ini jadi tahu, Bu. Ngerti dengan dibawa dengan suasana yang kekinian, dengan kafe yang bumi enak di situ. Sedikit banyak di sini tak lihat kan banyak edukasi, ada benar, Mas. ada contoh mesin-mesin, ada contoh jadi, Emang arahnya ke situ? jadi kan di sini juga kalau ada yang mau belajar pun diterima gitu. Bisa insya Allah Bisa sering-sharing bisa. gitu. Karena gini Mas, kebanyakan mereka tuh menanyakan, ini jenisnya apa? Nah. Ini tahun berapa? Buatan mana? CC berapa? Itu pasti. Dan itu pertanyaannya pakem. itu sangat penting untuk anak cucu kita mungkin untuk mengenai kendaraan. Ya. otomotif. Karena kalau aku barang antik itu tak menurutku itu investasi itu adalah sejarah yang harus dijaga. Betul. Jadi dari situ kita bisa cerita banyak gitu. Buat siapapun. Misalnya ini apa sih pertama dari penasaran akhirnya
dikulik, cari info, nambah dulur akhirnya betul, karena ya, info. itu memang tujuannya education. Kadang kita di internet juga nggak ketemu jawaban. Ya, Mas, benar. Kalau gini kita serawung nih, akhirnya ketemu. Oh ternyata tiba ini tuh, tiba ini. Ya Jadi, mungkin seperti itu yang Mas. sesuatu hal yang mungkin keren itu tidak harus selalu baru. Benar. Jadi mungkin barang rongsok-rongsokan ini kalau orang memandang mungkin Pokoknya kilon Mas paling. Tapi kita punya artistik ya. Ya seperti itulah akhirnya. Nah, makanya ya, ngomong anti kan mesti ya, Bu. Senengannya apa, Bu? Gladak. Ono mereka mandek sret, ngopo iki. Ngerosok Mas. Ngerosok goleki. Ngerosok sebagian dari iman. Soalnya golek anyar ya wangel. Iya. Aku boleh tanya nggak geladak yang paling jauh di mana? Itu Mungkin dari dipertanyakan Om kepada siapa coba? Ini Mas, Semuanya, ini satu-satu, ahlinya rosok. satu-satu aja. Ini ahlinya rosok. Nah, gini. Ini persatuan rosok Indonesia. Om Gendu yang di awal Mas, paling sepuh di antara itu. Ini sing tukang bangun. Nah, ini ahlinya koleksi. rosok Mas. Ini koleksi, maksudnya koleksi. Kolektor. Nah, itu ceritanya gimana dulu? Ini bedanya kalau ini kolektor mungkin ya. Kalau ini kolektor. Kolektor Kalau Gendu dulu pertama gimana Om? Pertama kali jatuh selain cinta dari motor. bengkel tadi ya. Ya. Ya yang jelas saya itu jatuh cinta sama motor tua itu sejak kecil Mas. Saya lihat aja itu udah seweneng. Suaranya tok ini seweneng Mas. Iya bener. Lihat suaranya dengar suaranya dem. Wah, Adrenalin luar langsung biasa. pok. Terus lagi Mas, desainnya saya sejak kecil itu seneng lihat desainnya itu desain antik gitu loh, unik itu nggak sama dengan motor-motor Jepangan yang baru-baru. On estetikane Iya, tatanane. semacam itu. Saya lihat dari kayak sudut-sudutnya, kayak impasisnya, kayak estetisnya itu luar biasa. Jadi Eropa itu berarti merancang tuh bukan hanya untuk Desainnya saat keren, Mas, ya. keren enggak, tapi untuk selamanya. Fungsional. Contohnya ini Fungsional. Mas, ini BMW nih. Lah BMW kan Indonesia kan bermangan warak ya lah. Ini BMW. Kalau di Eropa desainnya coba ini. Desainnya BMW itu sama logonya sama ganti warna satu aja. Ya lah. Ya elek Mas. Nah, disitulah yang sangat luar biasa itu Detail-detailnya. Dan kualitas bahan. estetikanya, keseniannya itu di situ. Jadi rasa seninya luar biasa di situ penciptaannya sebuah karya itu. BSA itu Mas ya, logonya sing bedil telu itu Mas sama ganti tombak bukan. Ya elek Mas. Elek, kalau ben tapi senjata Om. Pabrik bedil biyen. Ya inilah ini barang antik orangnya Terus juga akhirnya antik di juga. situ sampean mulai ngulik ya. Iya. Ngulik cari. Ya, terus Pertama kali geladak di Om. Saya pertama ngeladak ada di sekitar Mojokerto. Dapat apa itu? Dapat apa itu apa ya waktu sih ya. Bayu. Saya tak eling-eling ya. Kamu lupa toh? Sandap Sandap 200. Sandap lele Mas. Pertama kali. Rego piro Om? Zaman Zaman dulu. semono rego 6 juta. 6 juta setengah. Tahun 9 berapa? Tahun 2003. Rokai siji, sorry. 2001. berarti udah tinggi. Iya. Tapi kondisinya bagus Mas. Oh, sudah jadi, bukan bahan Udah ya. jalan itu Tapi udah ada jalan. hal sing nggak penak Mas. Apa tuh? Itu Dibongkar. dibongkar, Entah biar Mas. jelas kan. Terus cerita Mas gini Mas, yang membuat saya hati sampai sekarang hancur itu gini Mas. Ketika saya bongkar setelah itu kalau nggak salah waktu itu hari puasa Mas, bulan puasa, tak bongkari Mas, bla 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 bla, tak sereno saya belum sempat karena tak counter, belum sempat ngerakit Mas, tak tinggal sholat id Mas, dicolong maling Mas, mesin. Bersih. Mesinnya tok. Mesinnya tok. Itu bersih tapi. Yang aluminiumnya saja, Oh, yang mesinnya ditinggal. Di kilo 6 ini. Mas sehari itu Rioyo kayak gak Rioyo Mas. Stres Mas. Saya ngerti apa? Aku marah tukang rosok sak Blitar. Tak golek kudu tak tempilinge Mas. Sampai temu benjut lewe aku yang ngono jan. Saya masih suka Vector waktu itu Mas. Ketemu tapi. Yo, ketemu tapi. Enggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak Ya ketemu. sampai sekarang tapi Sampai ada enggak motornya. ketemu. Tinggal rangkanya aja. Tinggal Padahal rangka karo mesin sebagian. motor pertama. Tapi ini sudah saya mulai mengumpulkan lagi Lagi. bahan-bahannya. Oh, mau dibangun lagi nih. Iya, Om? rencana gitu. Bu, Sudah bangun. motor pertama selalu punya ujian emang. Iya, gitu. Bener Pasti itu. Itu pasti. Itu, Pas Mas. itu pertama Vespa juga sama itu. Saya ngerosok geladak lagi itu dapat BSA Bantam dari Pak Woto. Harganya 2.700 Mas, 2.700 Mas. BSA Bantam. BSA 120 Tahun 2002. 125 cc. 2002 2.700.000. Motornya tahun berapa? 150 cc.
Motornya tahun berapa? Tahunnya 59 PSA Bantam. 53 59. 2 tak ya 125 ya. Itu lucu Mas bentuknya. Air, Bro. Lucu Mas bentuknya Mas. Habis itu terus dapat sandal kopling dari Mbah Sukar. Sandal kopling cilik yang cuma 35 cc. Ya. Kayak sepeda brompit itu. Kayak apa? Kayak semacam itulah. Apa tadi? Moped ya, semacam itu moped itu. Itu cuma 125.000. Nyicil pisan. Nyicil. Kasih 50, dikasih 30. Bener masih Mas. Itu sejarah yang sangat pahit sekali Mas. Mas Johan pertama kali dulu geladak. Pertama kali saya dapat lokalan aja Mas pertama. Ya, sejarah riwayatnya itu memang saya dari ayah ya. Jadi ayah saya itu sekitar tahun 70 itu sudah Hobi ya. bukan hobi Mas, karena keadaan Mas. Mau beli motor baru tidak mampu mungkin ya. Terus ayah saya kebetulan tukang servis jam sama servis tukang foto keliling. Ya, untuk pertama dia pakai sepeda Hontel keliling, setelah itu ada motor ya kayak Sundap tahun 57 kalau nggak salah. Itu beli motornya kondisinya pretelan, terus dirakit hidup buat kerja keliling, fotografer keliling, tahun sekian sama servis jam. Lama kelamaan ya Pelihara. ya pelihara. Jadi setiap ada motor yang nggak bisa diperbaiki, dibeli, dirakit buat operasional. Bukan karena hobi, bukan karena kok. Karena buat kebutuhan. Iya, kondisi kebutuhan. Lambat laun Operasional. dan karena tukang foto, jadi foto-foto yang momen-momen dulu banyak. Jadi akhirnya saya melihat mulai SD saya dikasih tahu ini motor bapak mbiyen tak sing tak tumpaki iki dan ini akhirnya saya tercemar dengan virus-virus motor itu. Terus kalau nemu pertama Mas, beli pertama Beli pertama saya BSA tahun 48 Mas. 200.000 di Lodoyo di Tahun berapa, Mas? STM Tahun Lodoyo. berapa ya? 98. Wow, 200.000 BSA Bu. Tahun segitu Mas. Tapi Itu nanti dulu dengar ini. Iya. 200.000 itu kondisinya cuma apa? Rangka sama BPKB doang. Bukan motor, mesin nggak ada Pak Ulu. Nggak ada. Motor itu bekas praktek anak STM. Yang jual itu namanya Pak Damanuri. Apa itu Jadi kepala ganti sekolah STM? rangka sama BPKB aja. BPKB beli dengan bapak saya dibeli 200.000. Oke, dibelikan. Itu waktu saya masih sekolah juga. Setelah beli 200.000, saya kan nggak mungkin ayah saya kasihan lihat masa gue ditukar ini tok. Tapi saya sudah senang inspirasi akhirnya saya dibelikan lagi AJS tapi dengan catatan ya lek tak tukokne motor tapi orang kuliah ya mending tukokne motor Waktu itu AJS mau nggak apa-apa Mas. 7 juta. Jadi motor seharga 200 itu ditukar tambah di bengkel taruhkan di rumah Bapak Bedowi dulu. Pak Si Bedowi taruhkan Jadi di kasih harga 2.200.000. Jadi untung 2 juta lah istilahnya. Setelah itu dapat AJS harga 7 juta. Tapi nunggu 2 bulan jadinya Mas. Masih belum dirakit. Dirakitkan dulu di sana karena banyak motor-motor apa itu jagalan lah istilahnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat AJS. Nunggu sampai jalan itu sekitar tahun 99 baru bunyi. Baru bunyi. 1 tahun, katanya 2 bulan, tapi jadinya 1 tahun lebih. Baru bener-bener bisa dipakai. Saya bolos sekolah ke sana, jenguk motor biasa. Dateng Blitar bos. Lanjut. Setelah itu dapat AJS. Setelah itu saya jual lagi. Saya ganti Matchless tahun 2001 Matchless original dapat dari Pasuruan seharga 8.700.000 kalau nggak salah. Saya potong-potong, saya cincang bikin custom. Matchless di custom ya? Ya, karena terobsesi dulu itu ada film kalau nggak salah Renegade. bukan Mad Max. Harley and Marlboro Man. Itu Chopper. Dia kan kayak Indian itu tau biar. Ya, setelah itu ya Geton sebenarnya Mas kalau tahu original lebih mahal ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan Getonnya baru di sini-sini aja Mas. Dulu kan jiwa muda Mas. Kalau untuk jenengan Pak Ulum pertama kali Pak. Jadi sampai akhirnya punya bawahnya ini koleksi yang mengetuk. Justru saya pertama itu dapatnya motor Pispot.
Honda P-Sport. Oh, ya, karena Honda, saya Honda. ya saya Belum, sebenarnya belum. di antara beliau ini umur saya paling banyak, tapi saya paling terakhir apa itu Mengenal masuk ini ya? masuk ke suka motor tua. 2009 saya baru Iya. dapat motor P-Sport itu dari Solo. Setelah itu saya dapat lagi ini BMW sama BSA ini. Jadi Sama BMW BSA. ini motor besar pertama ya? Ya, motor besar pertama ini sama BSA. Ini kondisinya udah kayak gini Pak? Waktu Iya, dapat. lumayan. Iya, Belum sudah masih warna begini putih, sudah. warna putih dulu. Cuma Iya. beda warna aja, Mas. Oh, beda warna, Oh. tapi kondisi mesin cuma Kondisi Dapat, terus mesin restorasi apa? lagi. Oke ya. Waktu dapat nih tahun berapa Pak Ulu? Dapatnya 2010. 2010. Ya, waktu itu ini sama BSA itu 120. Udah mahal waktu itu, udah mahal. 120. Oh, dua motor itu 120. Ya, mungkin yang BMW ini yang 80, yang itu 40. Tapi mahal Mas waktu itu Mas. Sekarang ya jual satu Udah lebih. Lebih ini ya. Tapi paper semua ya kalau motor. Ya, Ya. yang saya punya PP semua. Ada lah yang Mas enggak. pas ono surate. Ya biasanya numpangnya loh. Iya. Biasanya tadi itu. Saya tuh punya matchless dulu tuh terakhir malah hidup Mas. Suratnya asli tembus dari awal. Iya itu. Itu sih Pajaknya zaman itu. dulu ya sudah BPKB atau masih belum ada sertifikat Ya, gitu. udah ada BPKB udah. Udah ada BPKB ya. Kalau rata-rata dulu motor tua memang gimana ya? Di tahunnya rata-rata 50 ke bawah kan ya, Mas. Jadi untuk Kalau Samsat yang- mungkin masih belum ada. Kalau yang sepengetahuan saya di bawah tahun 50 tuh no paper. Oh. Karena belum Emang belum ada ya, belum ada birokrasinya dulu belum ada di sini dulu ya tuh. Regulasinya itu apa pendaftaran itu waktu itu. tapi ya? begitu tahunnya itu yang sudah ada istilahnya apa ya? Di atas 70 mungkin. Itu rata-rata sudah surat. Yang mulai 69 itu ya Itu itu mulai sudah keluar. Rata-rata pendaftaran kan kalau nggak salah 68, Mas. Oh iya sih kalau Pendaftaran kayak BPKB. Prakomo juga nggak ada sertifikat pulang itu waktu itu ya. Iya. Piagam itu. seperti itulah. Joy. Next pertanyaan. Apa? Next pertanyaan. Aku seneng lagi koleksi buku. Salah satu. Mau dibahas. Ini aja ya, tanya tentang Cafe Bromfit ini aja kali ya. Apa? Oh iya, aku nggak mau ngomong ini. Apa itu? Kan masing-masing punya pilihan masing-masing tuh untuk motor antik. Ah. Itu jadi favoritnya. Ah, dari iya, Pak Oto iya. apa? Boleh tuh. Favoritnya sampai sekarang ini wes iki top iki ya. Favorit tapi saya belum punya. Oh apa? Ah, enggak apa-apa. Angan-angan yang pengen ya? Impian. Saya mimpi saya punya Triumph. Wah, Rahim tahun amin. Yang jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Biar 61 aja, Pak, lu. mesinnya. Itu kenapa Pak? Kenapa kok seneng Triumph? Thunderbolt itu Triumph itu ya saya lihat itu Karismanya gagah, mungkin ya. terus Berkarakter. karakter kuat gitu. Bener. Kuat, terus sedikit ke militer gitu loh, sedikit Oh. apa arahnya seperti kapal Ah, perang iya, gitu. iya, benar. Iya, Apa, Pak Ulum jangan- cenderung jangan suka perang ke motor, kapal ke militer-militer. Militer. karena dulu mau daftar tentara enggak diterima. kurang dhuwur. Tentara dia sampai hari ini tetap senang. Ya, itu aja yang dibeli helmnya tentara. Orang-orang di Eropa kayak artis suami di Hollywood itu Bu. Kalau nggak punya Triumph kurang lagi. Iya betul. Sampai gitu ya, sekarang Triumph iya, sampai sampai kayak Brad Pitt apa itu Keanu Reeves itu tetap pakai Triumph. Makanya kemana-mana. Triumph harganya juga tetap stabil Mahal ya, ya. Makanya kayak bintang iklan yang di Eropa itu mas semuanya pakai Triumph. Pakai Triumph semua emang kata-kata. Yang katanya itu jadi pride-nya orang laki. berarti Jangan berarti salah, saya jangan nggak salah. salah berarti ya. Ya, bener. Mbak-mbak pun pakai Triumph, Mas. Ah, Ada bener. Coba lihat di mall-mall itu. Wah, nggak paham ya. Triumph PH. Bukan ngiklan loh ya. Bukan sepeda motor. Kurang Siji, peka, Mas. Mas. Gak konek masih kalah tua mikirnya kita. beda generasi. Jokesnya beda. Hari ini anak-anak nom sing ini kudu iku sih transfer sih sing guyon sih di kene. Nanti aku kalau mau gagak pinjem Pak Ulum aja. Pinjem Triumphnya. Tak doain punya biar aku bisa Amin, amin. pinjem Pak Ulum. Kalau Mas Johan apa Mas? Jadi impiannya apa Yang- wis ono apa ono mimpi yang pengen? udah puas atau mungkin ada yang jadi Yang diimpikan. mimpi, Mas, Gini, mau Mas. Kalau motor itu. tua, saya tidak terpengaruh dengan merek ya. Ya. Saya hobi dulan istilahnya, yang penting sehat kondisinya. Intinya pokoknya ono motor Ya, dari beberapa item yang saya pernah naikin dan saya miliki mungkin ya,
yang paling bandel itu BSA menurut saya. Oh iya. Iya, BSA. Yang Mas naikin tadi, Ya, tadi, ya. nah, itu mungkin apa ya? Bandel. Jadi favorit untuk saat favorit ini untuk gitu saat ya. ini ya. Kalau dari Selain nyaman juga bandel gitu. Mandel endorse-nya kuat. Iya. Dari Om Gendung gimana? Kalau saya cenderung IAS Matchless itu satu perusahaan tapi beda merek. IAS Matchless itu naikannya halus. Terus buat geberan lumayan. Kalau kita masih punya jiwa-jiwa muda itu naik IAS Matchless luar biasa. Di Jakarta itu yang laku IAS Matchless. Itu kelebihannya. Dengan syarat kondisi sih. Sehat. Jadi kan kita Saya pakai itu mulai tahun 2003 sampai 2017. pakai itu. Matchless. Iya, saya ajak touring nang dia oke itu Mas. Terbukti dan kenyataan memang itu sudah teruji. Luci. Iya. Om, kalau untuk jiwa yang kekanak-kanakan seperti saya cocok nggak Om? Kayaknya pakai pispot dulu kamu, Bu. Pakai pispot dulu. Enggak, aku pispot dalam arti kata beneran sih. Mas, naik di bawah jalan. itu semacam triumph tadi itu. Di dalam prinsip kita bermain motor tua, yang nomor satu yang harus disiapkan adalah mental. Mental benar itu, Benar, benar Mas, benar mental. benar. Kalau mental kita sudah tertata, otomatis sekecil atau sebesar cobaan apapun kita masih lewat. Tapi kalau belum siap, wah kayak cemen gitu ya, sudah selesai saat itu. Mogok titik wis urip wis Iya, gak ono iya, betul. tinggal. Banyak Iya kejadian. iya iya. Kejadian seperti itu banyak Mas. Dan kan Mas, berdasarkan sekarang kan orang melihat barang tua itu investasi. Bener. Ya, benar sepakat. Saya tidak gimana ya maksudnya, kita melihat dari kita hobi itu berawal dari niat yang mana. Maksudnya begini, oh iya aku tak tuku motor, saya tak beli motor tua nanti biar untung banyak, biar nilainya tinggi. Ya. Itu Investasi. nah, itu Ekonomis. itu niat, bagi saya niat yang sah. Kalau bagi saya niatnya kita harus suka dulu. Kalau dulu, sudah benar. suka dengan kondisi motor bagaimanapun kita Akhirnya tetap mencari suka. tahu, akhirnya Jadi ngerti. meskipun motor mogok kita tetap suka. Nggak suka, bener. Untuk masalah Tapi anu, masalah nilainya semakin tinggi itu adalah bonus bagi bonus. saya. Biasanya tuh kalau orang yang seneng barang tua itu musuhnya bosone. Ya, Awal-awal pasti bosone pasti ya. faktor pendukung kita. Kadang disingkit-singkit no, kayak dikomulisi. Kalau di kita ya, faktor pendukung kita adalah partner kita dalam rumah tangga. Kalau itu mendukung, insya Allah semuanya jalan dengan lancar. Aman-aman Saya yakin, saja. karena pengalaman saya tuh dulu sebelum nikah tak tanya dulu istriku, aku ojo mbok halang-halangi lek sik seneng motor. Sing ngomong aku, catet Bu. Apa? Sampai Iya, itu sekarang dia maklum. Sebelum nikah Akhirnya sudah beli ikut motor. senang. Iya. Akhirnya ikut senang Akhirnya ya. ikut senang meskipun dia tidak mengikuti pola hidup saya dalam hal bermotor. Ya. Tapi dia diberikan izin lah, itu yang nomor satu. Nomor izin Mas. Paling nggak akhirnya trust ya, Soal izin ke itu teman-teman nomor satu. komunitas juga akhirnya percaya kan. Iya. Wow, yo iki, wow dampak Dan positif. kita harus membangun nilai-nilai positif di komunitas, Mas. Nah, Oh, iya. biar keluarga Bukan hanya sekedar motoran gitu aja, enggak main motor saja. Ya sebenarnya yang dijaga itu adalah ini ya, solidaritasnya ya, apa namanya, rasa kekeluargaan. Iya. Ya itu nomor satu Mas. Akhirnya peduli on Iya. opo sing on Yang musibah nomor atau- satu di dalam kehidupan bermotor, motor tua terutama di Maci, nomor satu adalah solidaritas. Jadi menganggap kamu itu siapa, kamu itu apa, punyanya apa, naikannya apa, nggak penting. Yang saya tahu adalah kamu adalah saudara saya. Wah, Cuma itu kita berarti aja. sekarang jadi dibaptis sekarang. Saudaranya Maci Blitar kita nih, Bu. Kalau nggak punya motor tapi cuman pengen ikutan maci boleh. 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 Sama nyebut aja dulu. Karena apa? Kita tidak tahu jenengan besok ada Suatu rezeki. saat beli. kalau Justru kamu dari sini sudah jadi doa. kalau kamu sudah menyenangi, nanti akan menjadi realisasi itu pasti. Pasti. Amin. Cuma kita butuh waktu. Kapan? Semua butuh proses. Pesan-pesannya buat anak-anak muda Om ya, untuk penggemar motor atik. Iya. Itu apa Om? Di kondisi sekarang ini. Insya Allah ini yang sangat fundamental ya, artinya sudah sangat sekali. Nomor satu Di yaitu jalanan, Mas, tata cara perjalanan. kita itu nomor satu di dalam bermain motor antik. Yang satu kita siapkan adalah mental. Terus jangan sampai kebalik, yang namanya antara keluarga, ekonomi dan hobi
Jangan sampai kebalik. 3 itu sangat rawan sekali. Urutannya Nomor 1 adalah keluarga. Nomor 2 ekonomi. Setelah itu baru ke hobi. Kalau 3 itu nanti kebalik, lewat. Buyar semua. Berarti harus tetap menjaga itu. Nomor dia. 1 adalah keluarga. Nomor 2 adalah ekonomi. Mas, kita impossible. Ada dolanan hobi lek keluarganya ambek ekonomi hancur. Bener. Iya enggak? Ya. Itu logikanya ya, logikanya seperti itu. 3, itu sangat penting sekali pesan-pesan untuk orang yang pemula untuk mau main motor, terutama motor antik. Siapkan mental itu. Nomor 1 adalah keluarga, ekonomi, Hobi. itu jangan sampai wale urutannya. Kalau wale bahaya. Lelek hobi oleh duit. Itu kan pendukung Itu bonus. Ada 2 versi Mas di sini Mas. Yang satu adalah memang kayak Pak Alum itu dikoleksi, Ya benar. dikoleksi Mas. Jadi untuk dinikmati. Kalau saya Ada Mas Johan ini namanya kolektor. Kalau berbagi ya gini. Iya. Koleksi Siapa sing terus gurun duwe? dijual. Iya. Iya. Siapa sing gurun duwe iki lho aku. ya benar Mas. Saya Pakem Saya mau fasilitasi teman-teman. Jadi Iya, teman-teman Termasuk saya korbannya. korban saya Mas. Benar. berarti. Ini sekarang tambah ngomongan satu Mas di tempat saya. Han, aku duit 35 juta, iya aku iso duit 350 cc. Nah itu kan aslinya ngereko kancan itu. Enggak. Apa lu? Itu metode Mas. Saya pengen bangun. Orang tuh menanamkan kepercayaan tuh sulit Mas. Saya pengen bangun kok angkene lho. Sama nanti TV duit 35 juta gek no motor. Lah itu menanamkan kepercayaan Mas. Perkara dek mumet Nah. ngerti aku. Tapi alhamdulillah Mas, dari beberapa anggota kita itu piamprih duweni motor dengan bertahap nyicil. Ya, Ya. saya kasih solusi. Duwemu duit piro? Kamu Nyicil punya uang Mas. berapa? Ya Kalau seperti pengen ini. Ya, kalau pengen motor kan saya kan hampir setelah saya jual matchless-nya itu untuk anak kuliah, saya Ya. dua Mas mulianya anak Mas. Satunya SMA, yang duanya udah kuliah sekarang hampir lulus semua. Itu terpaksa karena kebutuhan ekonomi Mas, tak jual. berat hati juga. ya, Akhirnya motor sayangan tadi ya. Kita enggak usah munafik Mas. Artinya Karena tadi itu nomor 1 keluarga. nomor 1 keluarga Mas. Ada Kalau prioritas anak ya. saya punya harapan dan masa depan, kalau motor saya bisa beli lagi ketika saya punya uang lagi. Ya, benar. Makanya kan? hobi selalu nomor 3. Nah, makanya aku prinsip itu tetap saya pegang Mas. Akhirnya setelah matchless laku, anak saya sudah mulai lulus, saya beli lagi di sini. Dan saya punya uang 35 juta gantian motor. Iya lah mikir Mas, ya terserah awakmu lah, awakmu tuh profesional lah. Yang mau konsultasi nanti bisa langsung ke Mas Johan. Aku mampir ke tempatnya Pak Ulung di sini. Asik. Jadi di komunitas kita memang Pesan-pesan dari Pak Ulum juga. Oh iya. Pak Ulum pesan-pesan buat teman-teman. Oh tetap ya di tetap teman-teman motor sama di sini juga sama inspirasi ini loh, Bu. Teman untuk belajar untuk berusaha di sini. Kalau wira swasta ya. Ah, ada usaha juga kan di sini nggak cuma motor aja kan. Pesan-pesannya Sebenarnya manusia masih Pesan-pesan saya ada baiknya kita itu suka apa, kita hobi apa, itu Kita kita tekuni. tekuni, kita profesional. akan menghasilkan sesuatu. Insya Allah nanti dengan sendirinya itu dengan berjalannya waktu itu nominal itu akan datang. nah aku ojo setengah-setengah. Ojo Setengah-setengah. Totalitas. Totalitas. Jadi dan ada hitungannya. Nah ya, harus cermat tadi itu ya. Harus cermat. Harus cermat. Jadi kesimpulannya belajar cermatnya ke Pak Ulum. Nah, kesimpulannya ya Mas, kesimpulannya Pak Ulum dari hobi dia bisa membuat lapangan pekerjaan, Oh, membuat iya. edukasi ke anak-anak muda, Gaya omai Ada dulu. kemudian sosialnya. kepedulian sosial Iya, kepedulian pada sosial. komunitas ke yang lain lah, intinya kita saling mengisi. Iya. Ngisi, ya. Jadi bermanfaat bagi sesama. Tidak kita cuma seneng-seneng aja. Prinsip kita gini Mas. Jadi hidup sekali itu hiduplah yang berarti. Artinya kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jangan sebagai individual gitu loh. Artinya hidup kita itu sekali aja hidup yang berarti. Berarti ya. Itulah prinsip kita. Jadi makanya solidaritas kita itu sangat tinggi. Kenapa? Awake dhewe iki hidup nggih wong liya. Wong liya. Nah, itu Dan seperti itu. satu lagi, Apa tuh? di sini bukan kok Maci doang Mas. Jadi teman-teman komunitas Honda Ulung, CB itu Vespa juga. welcome ke sini. Masuk, Mas. Mau Masuk bikin semua, acara, ya. mau bikin Silakan. kumpul-kumpul ke Di sini. Bromfit silahkan. Jadi Berbentuk ya di sini welcome. juga nampung semua komunitas, lain. Meskipun apapun ada itu. mungkin nanti ya. kita kasih ininya Ya, Instagramnya nanti. Mungkin ya ada komunitas Honda Ulung dari Aceh misal mau ke Bali, mampir ke sini bermalam di sini. Silahkan. Dikasih Welcome. Dia juga. fasilitas. Ya, Ya, welcome. jadi tidak mungkin kita kasih free dari teman-teman komunitas ini. Jadi tidak ya gimana ya? Sangat kita untuk membantu mereka untuk
memeringankan biaya readingnya mungkin. Jadi semacam tidak hanya komunitas Honda Ulung, tapi lainnya oke. Kemarin lo Mas ada teman-teman dari Yaris itu datang. Komunitas Yaris tuh loh. Yaris ya. Mobil. Iya, ya welcome aja. Tahu gitu. juga. Sangat berseberangan jauh dari. Tapi yang emang rongsok-rongsok benar-benar nih. homey nih tempatnya ini. Ya, Iya. Enak welcome. banget. Ya, ya, jelas. Aku kalau kesini lagi jangan diusir. Kita udah dibaptis tadi Bu. Kita mati. Silakan welcome. Jadi, Karena di sekali sini lagi familiar. Jadi semuanya itu kita itu humanis ya di sini ya. Seharusnya kita berpikir secara logika aja bahwa kehidupan kita itu juga untuk kepentingan kehidupan orang lain. Jadi saya pesan sekali lagi, hiduplah sekali, hiduplah yang berarti bagi Yang sesama gitu lah. Jadi itu sangat sekali lah, sangat berkesan sekali. Jadi terima kasih buat Om iki Mas-mas. Iya, Jadi senior atau sesepuh lah, senior. Saya gali ilmu. Dari Iya. Maci chapter Blitar. Iya. Jadi kemarin kita di Blitar ini emang banyak banget kita dapat ilmu Bu, terutama tentang masalah solidaritas tadi. Keluarga. Kita di sana kemarin dapat keluarga juga, di sini dapat keluarga lagi. Alhamdulillah. Sing pengen dek keluarganya Renio kok. Asik. Yang belajar nang di sini ini. Api-api. Kamu mungkin diajarin nakal kok. Karepot mana sampai sen jujuk menendi. Iya. Intine Kalau mau nakal ikut saya. lek nakal melok iki. Nek pengen intinya kalau ngelakuin suatu hal, hobi, kesenangan, ojo setengah-setengah. Betul. Ya. Totalitas. Decision Mas, kalau leren seperti saya dulu, kalau nakal sekalian. Lah, Habis itu insaf. wis mandek wis. Hijrah. Hijrah. Nah, itu lah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi semua yang kamu tekuni akan menghasilkan buat kamu itu pasti. Amin. Lah. Lawan Sudah dengan tertuju. karya. Betul. Oke Bu. Oke. Terima kasih buat Om. Terima kasih atas Aku punya jamuannya sambatanya apa? pesan terakhir. Gak apa-apa, gak bermanfaat buat orang lain. Yang penting jangan ngerepotin orang. Bagus. Ayo.